Kita kembali ke part 2. Wes. Ini ternyata berpart-part ya kan, nggak percuma saya setiap hari nonton Najwa Shihab kesampaian saya untuk menanyakan hal-hal yang penting. Ini masih bareng Kak Randy Fudo, astrologer kita hari ini eksklusif only in Sora Tarot yang ngasih tahuin kamu semua. Teman-teman, aku bocorin ya, astrologer tuh mahal harganya. Jadi lu nonton ini, lu jangan skip iklan, biar nanti di akhir tahun gue bisa kirim parcel ke rumah Kak Fudo. Nih gue kagak bayar dia ya kan, ini project persahabatan aja kita kan. Ini astrologer mahal bunda, bener, kaget loh kok. Aku baca di luar negeri itu, di Europe, ini out of topic aja ya. 15 menit tuh 25 euro. Iya. 15 menit 25 euro, lu nanya sama astrologer, tau gak? Itu baru cuman, halo assalamualaikum. Assalamualaikum, kenalin tanggal lahir, jam lahir, tinggal di mana. Itu udah 5 euro cuy gitu kan. Curhat doang gitu, doang, tapi belum dikasih omongan kayak gimana. Belum dikasih omongan, aku kaget juga aku baca di salah satu astrologer di Inggris. Iya. Dia tulis 15 menit 25 euro. Lu di sini modal kuota aja guys ya. Kuota sama listrik ya, lu charger handphone lu. Jangan lupa follow Kofudo ya. Kalian jangan lupa Sarah follow Kofudo, follow Sora Tarot. Oke. Kok ada yang nanya di Instagram Sora. Kalau currency gimana nih, mata uang nih? Apalagi dolar nih kan, mata uang sakti nih kan. Gini. Baik lagi, Januari sampai Mei buat mata uang alternatif boleh. Berarti dolar agak gimana gitu, agak naik turun. Oh, dolar naik turun. Tapi untuk yang pertengahan Mei sampai akhir tahun 2023, untuk currency yang stabil itu lebih disorot. Berarti currency yang stabil kan itu kan biasanya kan dolar, pound sterling, yuan ya, yuan China ya, sama Rusia. Ya. Udah itu doang. Berarti secara global untuk ekonomi masih oke ya kita ya gitu loh. Bidangnya tadi ya teman-teman, bidang sesuatu yang sudah berjalan lama itu akan lebih sustainable. Yes. Ya. Nah, kita dari tadi pertanyaannya berat banget nih dari tadi, pertanyaan ekonomi gitu kan ya. Tapi berarti untuk teman-teman yang jual beli masih oke kok. Trading gitu masih jual. Trading segala macam masih Proses boleh. Ekspor import masih oke kok. Justru sampai pertengahan Mei untuk ekspor import, balik lagi ekspor import barang-barang yang aneh malah boleh. Oke, masih boleh. After pertengahan Mei justru malah kurang dianjurkan. Kok ini out of topic, tanya juga. Masih pandemi nggak sih tahun depan? Ini aku pusing nih kan kok. Kok tahu nggak ini? Ini COVID udah kayak varian pop ice, ya kan? Nanti ada strawberry, durian, vanilla blue. Gue bingung nih kok. Oke guys, kalau gitu kita buat gambling aja. Kalau data benar, WhatsApp ini ya. Mestinya pandemi itu kan terjadi ketika Saturnus konjang Mars di Aquarius kemarin. Itu sekitar tahun 2020 awal ya. Saturnus masuk ke Pisces itu tanggal 8 Mei 2023. Mestinya, insya Allah, insya Yesus, insya Buddha, pertengahan Mei mestinya ada pengumuman pandemi berakhir. Harusnya ya. Berarti kabar baiknya adalah harusnya prediksi ya teman-teman. Kofudo masih manusia, ya kami bukan dewa. Ini cuma prediksi pendekatan dari astrologi. Harusnya di pertengahan 2023, harusnya pertengahan Mei 2023 pandemi bisa pengumuman selesai. Berarti dalam tanda kutip 2023 akan lebih turun. Iya kan harusnya. Karena banyak yang takut nih kok dengan varian yang udah kayak Pop Ice ini, merah kuning kelabu Alibaba ini. Sora bingung kok. Entar dia varian XBB, ya kan banyak banget udah kayak Pop Ice ya kan. Nah tapi ternyata dia akan lebih menurun karena kita ini kan kok belum sempat jalan-jalan kok, duitnya belum cukup. Berarti pariwisata tahun depan oke kok. Pariwisata otomatis tahun depan oke. Karena gini, semua pandemi apapun itu terjadi ketika Saturn konjang Mars itu di zodiak Aquarius, Libra, Virgo, Gemini. Yang dimana kalau secara sejarah itu terjadi misalnya ketika saat di Virgo dan Libra itu saat pandemi, kalau yang teman-teman tahu flu burung H1N1. Kemudian selesai. Kemudian pada saat Saturn konjang Mars di Gemini itu pada saat SARS. Jadi ada siklusnya ternyata. Nah kebetulan kita tuh memang pada waktu itu adalah Saturn konjang Mars di Aquarius dan itu emang terjadi pandemi.
Meskipun di catatan buku-buku kuno bilangnya pestilence atau wabah penyakit. Oke. Mereka bilangnya pestilence bukan pandemi. Oke. Nah, cuma makanya dari situ selesainya kapan? Seharusnya ketika Saturnus itu masuk ke Pisces itu mestinya sudah selesai. Meskipun ada varian-varian baru ini ya. Tidak signifikan mestinya. Jadi dianggapnya lebih kayak flu biasa. Kalau kemarin kan H1N1 kan flu burung kan dulu kan parah banget di US. Cuma pada akhirnya manusia bisa beradaptasi ya jadi flu biasa. Oke, berarti secara global atau secara umum 2023 untuk kesehatan masih Terakhir nih. Oke, berarti untuk sektor kesehatan ada yang harus kita aware nggak kok di 2023? Segini, kan ketika ada penyakit, sorry nih, sektor kesehatan kan naik ya. Iya. Berarti setelah pandemi turun gitu. Oke, berarti teman-teman yang mungkin kesehatan di bidang kesehatan bisa menjadikan ini catatan. Agak ya jadi istilahnya untuk yang kesehatan ya mungkin memang tidak setinggi tahun lalu lah. Iya. Kita nggak usah ngomongin moral atau gimana, kita masih bingung dari gimana. Tapi ya basically industri kesehatan kan naik ketika banyak yang sakit. Sekarang kan masyarakat cenderung orang sehat. Iya. Ya udah berarti after May orang cenderung lebih banyak yang sehat. Oke, berarti secara global vibes-nya untuk kesehatan ya Sudah membaik gitu. Berarti penyakit-penyakit juga yang mungkin normal-normal aja ya kok. Iya. Ya gitu. Tapi tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jadi jangan dibilang abis Mei ya kan. Udah bukan berarti kamu pasti Hercules gak bakalan sakit, ya kan? Nah, kok ini terus habis itu kira-kira ya. Ini aku nanyanya abis pertanyaan ini aku mau nanya yang ini yang lebih light. Pertanyaan berat banget. Kondisi alam kok. Kan ini soalnya biasanya kita kan biar sah kalau peramal prediksi itu harus ada kondisi alam, nanti ada pesawat jatuh lah, gunung meletus kan. Kita biar kalau tahun 2022 kan gerhananya kan di zodiak air sama zodiak tanah saja. Makanya cenderungnya kalaupun memang amit-amit ada bencana cenderung gempa bumi kalau nggak banjir kalau nggak longsor. Ada nggak kebakaran gede? Nggak ada kan? Apa? 2022 tuh nggak ada. Ada, tapi nggak yang bukan yang gede banget kan. Kecelakaan pesawat yang fatal nggak ada kan. Meleset mesin trouble ada, tapi kan. Nah, 2023 empat-empatnya ada. Apa aja tuh kok? Ya jadi intinya kan gerhana kan di Aries kan April, itu kan zodiak api. Mei itu tuh gerhana bulan di Scorpio, itu zodiak air. Oktober itu ada gerhana matahari di Libra, itu zodiak udara. Oktober 29 juga itu ada di Taurus, itu tanah. Berarti sekitar bulan April jaga banget penggunaan api. Api. Dan buat gua nggak tahu yang tinggal di gunung, April hati-hati. Istilahnya semoga aman gitu ya. Untuk bulan April yang tinggal dekat gunung semoga aman. Berarti tetap, dan yang tinggal di rumah tetap itu kompor gas diperhatiin. Ya betul. Pabrik-pabrik yang menggunakan api sehati-hati mungkin. Listrik juga ya kok. Ya. Kemudian bulan Mei itu kan zodiak air ya, berarti ya untuk yang mungkin sebelum Mei ya parit-parit atau apa kalau bisa dibersihin dulu. Berarti mungkin banjir apa? Ya. Terus? Kemudian Oktober ini agak PR. Oktober ini kan ada dua gerhana sekaligus nih, 15 sama 29. Itu di udara sama tanah. Artinya ya istilahnya buat yang teman yang mungkin kalau gempa mungkin sudah biasa gitu. Tapi buat bukan udah biasa kok, takut juga loh. Tapi buat teman-teman yang misalnya teman-teman di maskapai di bulan Oktober minimal benar-benar cek and recheck maintenance pesawatnya. Iya, boleh nggak aku bilang berarti kalau Oktober kalau nggak penting banget jangan berterbangan. Nanti maskapai turun. Oh iya jangan. Maaf ya, aku nggak ini loh. Coba kalau mau, tapi lebih hati-hati berarti. Iya, maskapai cek and recheck maintenance-nya, jangan koboi. Oke. Jangan koboi. Nah teman-teman kalau aku ya, ini dari aku, correct me if I'm wrong kok. Mungkin mereka saatnya beli travel insurance kalau terbang. Iya kan gue jaga-jaga gara-gara kok ngomong kayak gini loh. Ya makanya balik lagi, ini sih kejadiannya sih pasti 1:100, tapi kan tetap aja orang tidak mau kejadian lah ya. Karena pesawat itu adalah moda transportasi paling aman secara statistik. Tapi teman-teman berarti secara aku summary berarti di 4 elemen ini semuanya ada semua untuk bencana alam. Jadi lebih berhati-hati juga ya gitu loh. Karena namanya alam kan nggak bisa kita kontrol. Jadi harus kita yang lebih banyak untuk lebih hati-hati gitu loh ya. Nah
Tadi aku sempat ngomong kan kemarin sempat ada yang surprisingly ada kejadian Kanjuruhan. Itu kira-kira bakalan ada sesuatu momentum yang kayak gini nggak? Karena ini actually adalah sesuatu yang out of the box. Maksudnya ini nggak pernah happen di negara kita kan? Sering. Tapi maksudnya yang sampai sebesar ini. Ada. Masa sih? Maaf ya teman-teman, mungkin aku yang jadi, kurang berita. Emang kebanyakan tuh sering kali terjadi bukan di Jakarta. Kebanyakan tuh di Pulau Jawa, tapi memang bukan di Jakarta. Tapi masih mungkin akan ada sesuatu yang kayak gini nggak kok? Kalau memang teman-teman pada perhatiin, aku kan sempat tulis artikel tahun 2022 tuh ada kerusuhan, ada potensi kerusuhan, meskipun skalanya mungkin menengah lah. Dan ternyata sempet gua sendiri tidak percaya dengan prediksi gua karena ya pandemi masa sih ada kerusuhan kan? Iya kan? Buat makan aja udah susah, ternyata ada. Ternyata ada 2 kali, Kanjuruhan sama sebelumnya tuh ada ketika orang demonstrasi di Jakarta tuh ada tuh seperti itu. Nah cuma untuk yang sampai potensi seperti itu lagi tahun 2023 sih boleh secara statusnya, secara statistiknya tidak ada. Harusnya tidak ada ya? Harusnya tidak ada. Oke. Boleh bocorin nggak terdekatnya kapan? Terdekat boleh banget. Kalaupun memang sampai ada yang sampai segitu banget, 2025. Oke. Tapi kecil 2025 masih kan. Relatif Tenang kecil. teman-teman, nanti kalau kamu banyak yang suka, aku tiap tahun kita ini ya bikin konten sama Kofudo. Oke. Itu tadi kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah berat-berat saya lihat dulu ya. Iya kan? Oh ini ada yang nitip pertanyaan dikit aja kok, dikit aja. Soalnya ini pasti kalau ini banyak politik karena kan 2023 itu udah pra pemilu kan. Nah, kira-kira kondisi vibes pemilu nih kan di 2013 2014 nih apakah akan ada yang panas atau dikit aja kok. Teman-teman, kita tidak di-endorse oleh partai politik manapun ya. Ini cuma kita mau tahu aura perpolitikan. Oke. Kok gue jadi deg-degan kok tiap kali lu ngomong oke. Sebelum Agustus, Indonesia, berarti sebelum 17 Agustus 2023 ya. Indonesia tren utama masih isu soal lingkungan hidup. Jadi dari 17 Agustus tahun ini sampai tahun depan itu masih trennya lingkungan hidup. Makanya kalau kita perhatiin, kan gue sudah buat artikel misalnya tentang lingkungan hidup semuanya. Makanya mobil listrik, kemudian istilahnya pelestarian lingkungan, itu masih tema yang sangat populer di Indonesia. Kalau di 17 Agustus 2023 sampai tahun depan, temanya memang pindah. Pindahnya adalah gini, secara politik, maaf ya Pak Presiden, Anda cenderung akan sangat dipojokkan dengan teknologi. Jadi kondisi politiknya adalah sebenarnya itu untuk masyarakat sih tidak terlalu bagaimana-gimana, tapi seakan-akan masyarakat diarahkan untuk membenci kepala negara. Ini kenceng banget nih. Jadi cenderung membenci kepala negara melalui teknologi. Jadi contohnya, maaf Pak Presiden lagi, entah Pak Presiden atau misalnya MPR atau DPR atau gimana. Jadi dengan media tuh nyebarin hoax lagi. Oke. Nyebarin hoax lagi. Trennya ya. Iya. Jadi ada orang yang ngebayar lah untuk nyebarin hoax lagi. Kalau ini nggak benar. Jadi apapun keputusan Bapak yang terhormat, meskipun maksudnya baik, tetap akan ada orang-orang yang dengan sengaja memperkeruh suasana. Oke, hati-hati. Berarti teman-teman juga hati-hati, jangan sampai terprovokasi soal media-media segala macam. Agak hati-hati, check and recheck. Kalau bisa apapun yang diomongin para netizen soal ini kepala negaranya nggak bagus segala macam, teliti dulu, selidikin dulu, bukan main emosi. Karena memang tahun depan itu setelah Agustus cenderung kepala negara tuh, kalau bahasa kasarnya saya, itu dikata-katain lah. Dijelekin banget lah. Berarti pemerintahan untuk tahun 2023 untuk politik suasananya masih akan cenderung ada, aku bilang friction, ada pergesekan. Masih ada pergesekan. Jadi teman-teman hati-hati ya dalam apa berpikir dan terprovokasi. Gitu. Bagusnya kebijakan pemerintah setelah 17 Agustus itu cenderung pro pekerja. Oke. Pro karyawan ya. Ingat, pro karyawan bukan pro pengusaha nih, beda nih. Lebih cenderung ke pro karyawan. Hidup karyawan. Ya. Ya meskipun baik lagi kebijakannya pro karyawan, tapi ingat ada aja orang yang sirik yang suka itulah. Iya. Ya. Oke.
Ini ada pertanyaan ya. Aku sekarang tutup pertanyaan-pertanyaan netizen sebelum pertanyaan aku yang percintaan. Secara makro akan resesi, tapi usaha mikro kena nggak kok? Nggak ya, berarti cenderung aman. Secara mikro tidak kena sama sekali. Nah, dia nanya juga, apakah lebih bagus investasi untuk kayak villa atau properti atau justru diinvestasikan uangnya di kantor? Gini, kalau investasinya dalam artian Anda bayar tunai, itu boleh. Tapi maaf, kalau investasinya Anda mencicil dengan fixed rate berapa tahun, kemudian floating rate, jujur bunga itu kan, bunga pinjaman kan mengikuti resesi global. Ingat ya, seperti yang saya bilang, global itu akan berada di titik terendah itu sekitar 2005-2026. Kalau sebelum 2025 Anda sudah bisa melunaskan itu investasi, silakan. Tapi kalau ternyata belum bisa, jangan. Sebaiknya tahan dulu. Ini buat global ya, Iya. Berarti teman-teman, untuk teman-teman yang mau menyicil apapun itu, installment atau apapun itu, berarti untuk yang sebelum 2025 sebisa mungkin lunas. Berarti aku bisa mengambil kesimpulannya, berhati-hati sekali untuk jangka panjang. Iya. Berarti kalau bisa jangan ngambil cicilan jangka panjang. Iya, karena kan gini, biasanya kan kalau cicilan gitu kan ada bunga fix yang tetap kan selama 3-5 tahun. Abis itu kan floating, naik turun, naiknya tuh bisa gila-gilaan itu. Nah, ketika global itu lagi titik terendah, yang dimana Indonesia itu tidak, nggak ikut-ikutan, bunga tuh akan sangat tinggi. Makanya aku selalu bilang sebelum 2025 semua cicilan sebaiknya diselesaikan dengan segala cara dan dengan segala daya. Supaya teman-teman tidak kena efek dari bunga yang sangat tinggi di 2025-2026. Berarti teman-teman hati-hati terhadap segala cicilan yang akan kamu ambil, karena 2025-2026 itu dekat kok hitungannya. Iya. Ya kecuali ya mungkin kalau teman-teman secara teknis enggak, kalau gua masih fixed rate, bunganya masih tetap, oh ya silahkan. Iya, tapi hati-hati. Kalau yang sudah itu. Ya, aku cuma bilang berarti mungkin kalau memang tidak urgent sekali, sebaiknya jangan mengambil. Nah ini bagus nih, kok ini informasi penting nih, karena kan kita suka banget nyicil ya kan. Nah itu ya, Shopee Pay Later lu semuanya, gue sampai sebut merek nih kan, lu lunasin nih cepetan deh ya kan sebelum 2025, jangan bayar minimum payment, nanti nggak kebayar ya, nih 2025. Berarti nyicil hal-hal yang memang urgent dan perlu, atau memang kalau dari pengalaman aku memang bisa menghasilkan sesuatu lagi. Iya. Gitu, jadi jangan terhadap sesuatu yang hanya sekedar keinginan, mesti lebih hati-hati. Ya misalnya paling gampang gini ya, ketika teman-teman mulai mencicil di tahun 2009-2010 kan kerasa tuh yang dapat cicilan jangka panjang tuh bunganya tuh naiknya seperti apa. Nah kira-kira seperti itu. Ya. Udah ya teman-teman, aku nanya yang kayak gitu berat-berat banget dari tadi, palaku pusing banget. Ternyata Sahara ini kita nanya yang ringan-ringan. Kok sebelum ke pertanyaan, tahun 2023 ini apakah akan ada tren-tren secara global yang tren-tren yang aneh-aneh atau unik-unik? Kira-kira generalnya apa ada surprise-surprise lain? Kayak kemarin kan sempat ada tren pinjol. 2020-an kan tren pinjol tuh gede banget nih gitu kan, orang-orang pada pinjol gitu kan. Ada juga tren apalah, tren-tren yang aneh-aneh gitu kan ternyata gitu loh. Kalau tren-tren yang aneh-aneh soal keuangan sih masih. Jadi Terus kayak ada lagi pinjol, kemudian tren-tren misalnya investasi deposito di kripto segala macam masih kenceng. Ada nggak tren yang surprise gitu, yang kita nggak pernah nyangka itu bakalan jadi itu? Ada nggak kok? Ada. Ada. Di area apa? Kita dibocorin di area charity. Justru orang pada mau charity tahun 2023. Kemungkinan sih bukan dalam arti orang tuh mau charity, tapi kayak ada project ini kalau Anda beli, misal contohnya nih, ini karena ini sebenarnya nggak hanya astrologi, tapi karena memang Indonesia itu cenderung 10 tahun lebih telat dalam mengadopsi tren dari luar. Kita telat guys. Ini sudah umurnya nih. Soalnya kayaknya yang saya perhatiin juga sudah mulai masuk tren orang berkaitan dengan fashion, spesifik ya. Berkaitan dengan fashion, misalnya gini. Belilah underwear merek Z. Kalau Anda beli underwear merek Z, 1 pieces, maka 3 pieces akan disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Wah, itu tren. Aku mau bikin kayak gitu Misalnya gitu kan, belilah baju yang casual t-shirt merek C,
Kalau Anda membeli satu, maka kami berkomitmen menyumbang 2 baju yang sama untuk orang yang membutuhkan. Oh, trennya gitu ternyata teman. Terus abis nonton ini ada yang buat. Ada yang buat. Kayaknya aku bakal kayak gitu juga di tarot buat jualan tarot aku. Jadi itu nggak hanya sepatu, nggak hanya baju, tapi misalnya kaos kaki, sesuatu yang esensial lah, pakaian dalam, kaos kaki, makanan, baju-baju basic. Jadi dengan premis ya kalau Anda beli 1 pieces atau 2 pieces, maka di dalam jumlah yang sama akan kami sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Nah, kayak gitu ya. Habis ditiru. Ditiru. Nah, ini kan karena kita main di areanya supranatural dan area kan Indonesia ini suka banget supranatural. Ya. Apalagi kita praktisi. Ya. Tahun 2023 gimana nih kok? Apakah ini tarot reading, astrologi, perhantuan? Ini misteri masih laku nih kok? Sebenarnya gini, masih laku banget. Tapi kemungkinan besar setelah bulan Mei ada pihak yang sengaja untuk berusaha meregulasi. Oke. Ini kan lagi naik terus nih. Nah, cuma memang kayaknya sekitar after Mei mungkin ada beberapa pihak yang mencoba untuk memberikan regulasi soal praktek tersebut. Entah dalam bentuk aturan, atau enggaknya dan dilakukan itu gimana. Daya tarik masyarakat sama ini masih? Ya Indonesia kan emang basisnya orang-orang yang ya maaf ya percaya mistis ya. Ya jadi mau kita buat apapun tetap orang akan suka. Oke, berarti untuk teman-teman konten creator yang mau supranatural tetap supranatural gimana coba pengen yang perlu diperhatikan ada kemungkinan di pertengahan tahun akan ada pihak yang mencoba untuk meregulasi baik dalam hal positif maupun negatif. Ya gua netral aja tapi sepertinya akan ada. Berarti masih ada tren yang kemarin terjadi kan? Iya. Kan sempet ada tren itu. Oke, nah sekarang udah kita ke percintaan udah kok terakhir. Mereka udah nungguin deh tadi kan. Ini semua sahara aku. Ini kan kita semua galau banget sama percintaan. Ya. Kira-kira secara global aja teman-teman kita tidak bisa satu-satu ya. Coba kamu komen di sini, kumpulkan di sini 5K. Kalau 5K ntar gue kesini lagi. Gue bujukin Kofudo untuk bacain percintaan per zodiak gitu misalnya ya. Tapi buat sekarang kita akan baca dulu secara global. Kok apa nih trennya percintaan di 2023? Apakah trennya CLBK? Apakah trennya pelakor naik daun lagi? Kemarin kan tahun 2000-an berapa tuh kan pelakor naik daun tuh. Ya kan kata-kata pelakor tuh naik daun. Terus apa nih atau trennya justru banyak orang yang bercerai gitu loh. Sebenarnya gini, kalaupun ini global ya. Kuncinya sebenarnya sih bukan kalau aku bilang sih pelakor pemimpin tuh masih kencang. Masih ya. Di 2023 kan Neptune kan masih di Pisces. Berarti godaan pihak ketiga godaan dan terlalu mengawang-awang seharusnya hubungan idealis gue seperti ini seperti itu masih ada. Masih. Jadi itu kan bahasa kerennya, secara simbolis. Orang yang terlalu berpikir hubungan yang idealis itu seperti apa karena dia nggak dapat makanya dia itu cari di luar. Nah itu kan bahasa ininya lah. Tapi kalau bahasa konkretnya, jadi pelakor pemimpin masih ada. Tapi kalau gue lebih tekankan impian untuk memacari atau punya relasi dengan orang-orang yang secara karir tinggi banget, orang-orang yang secara profesi tinggi banget, atau naik daun nih 2023 nih. Ya memacari misalnya artis, idol dan kawan-kawan. Selebgram. Itu tinggi. Waduh. Impian orang-orang buat memacari orang yang profil viral, selebgram, artis dan kawan-kawan tuh masih tinggi. Oke. Di satu sisi buat teman-teman ya misalnya content creator untuk menunjukkan kondisi rumah tangga dan relasi yang ideal itu masih diterima. Oke, jadi masih viral. Jadi harus tren-tren menunjukkan bahwa relationship-nya bahagia ya kok. Relationship bahagia atau ada konflik terus rujuk lagi. Prosesnya dikasih lihat. Ini masih tren nih 2023 masih nih. Tren. Kita masih sempat merah yang gitu, kemudian akhirnya jadi begini, ya itu masih tren. Jadi masih sah ya kalau misalnya kamu semua pada mau. Konflik ya. Enggak, kalau kayak gitu masih boleh kalau ada yang ribut terus kalian mau storyin boleh. Nanti balikan lagi. Terus nanti prosesnya gimana akhirnya balik lagi itu masih ngetren. Aku bercanda, tapi enggak lah kita bukan artis siapa yang mau liatin kita. Masih tren. Berarti buat orang biasa juga masih tren ya, enggak cuma artis ya. Iya.
itu masih ngetren. Kemudian yang menjual, kalau bahasa kasar gue, menjual iming-iming bisa macarin idola atau deket sama idola, itu masih tren. Oke. Ada yang berita bagus gak nih? Apakah banyak tingkat-tingkat keberhasilan relationship, ada nggak nih kok? Tadi Koko ngomong sesuatu sama aku, katanya sesuatu yang tidak nyata, sangat beresiko tahun 2023. Langsung aku tanya Sahara, kok kan sekarang kan zamannya cinta online, karena kan banyak yang kita harus menyadari ya kok, perkembangan zaman kan kita, kok serem gak sih masa kita Koko ada di meja sebelah, terus habis itu cowok tiba-tiba, halo kamu cantik kenalan, nggak mungkin kali kok kita takut. Jadi kan banyak yang online nih. Oke. Nah, cinta online ini gimana nasibnya? Karena kan kita banyak yang sekarang dengan perkembangan zaman kenalan di online atau developingnya justru online. Jadi gini, buat yang cinta online, kalau motivasinya untuk love link, jangka pendek atau gimana, monggo, boleh. Tapi kalau untuk yang serius, mikir dulu. Karena kemungkinan besar yang dijual itu hanyalah ilusi. Kalau untuk serius ya, mikir dulu berkali-kali. Jadi lebih disarankan mencari pasangan cara tradisional. Kalau yang serius, mendingan ketemu fisik. Oke, berarti kalau teman-teman yang masih single, berarti lebih disarankan adalah lebih disarankan mencari di dunia nyata. Iya, kalau baik lagi, kalau tujuannya buat serius. Kalau buat serius, berarti teman-teman disarankan berarti perjuangannya pun nyata. Artinya maksudnya mungkin bisa nyarinya melalui teman-teman sendiri, ikut komunitas, bergaul keluar. Artinya memang ada pertemuan secara nyata nih. Yes, karena memang begini. Itu kan satu sisi itu bagusnya begitu. Sisi positifnya gua sih nggak tahu sih ini bilang positif atau negatif lah ya. Ketika Neptune berada di Pisces, ketika orang ngomong tentang relasi, apa yang dia omongin belum tentu kenyataannya seperti itu. Contohnya, kita nggak sebut merek, ada viral misalnya si A atau si B menceritakan sex life-nya di YouTube. Ada yang menceritakan sex life-nya, kehidupan di ranjangnya, kalau ketemu cowok mana langsung bungkus, dia ceritain kan di talk show, dibungkus berapa ronde selesai gitu kan, lempar gitu aja kan. Mostly itu bullshit. Iya. Jadi dia buat cerita itu buat viral, tapi aslinya belum tentu seperti itu. Nah, berarti teman-teman, ini berarti aku menangkapnya juga ya, kok correct me if I'm wrong. Berarti teman-teman juga jangan terlalu meyakini apa yang di-sharing di sosmed. Iya. Maksudnya gini, oh aku ngeliatnya relationship ini working loh, aku iri. Belum tentu. Atau yang di sharing sama si perempuan atau si cowok ini, kayak gila dia orangnya rajin kerja apa segala macam. Belum tentu. Jadi berarti untuk teman-teman yang single dan perjuangan mencari cinta, aku lebih menyarankan mencari di dunia nyata justru. Iya, kalau bisa di dunia nyata. Soalnya kalau via online, untuk sekarang periodenya sih masih banyak, kalau bahasa gue ya, bukan berarti ini jelek ya, masih banyak ilusinya ketimbang realnya. Karena kan kemarin kan tahun 2000-an kemarin awal-awal yang sebelum negara api menyerang kan dating application ini naik daun banget kok. Dan banyak juga yang berhasil. Aku tahu beberapa temanku ada yang sampai nikah dari dating app gitu. Betul. Tapi berarti di 2023 Koko belum merekomend. Berarti kalaupun sampai serius tuh mikir dulu deh. Itu kan ini sebenarnya sih nggak ada kaitan sama astrologi ya. Tapi gue selalu bilang ke orang, ke klien gue, ke teman-teman gue, when you have a relationship to someone, at least let it flow, at least never make some commitment. Bahasa Inggris gak sih? Oke, gini. Kalau kita ada relasi atau tertarik sama seseorang, hindarin kita buat komitmen apapun, sekecil apapun, sebelum beranjak 3 bulan. Oke, jadi wait for 3 months. Wait for 3 months. Kenapa? Within 3 months, dalam 3 bulan, itu hormon kita tuh masih naik, kita masih panas. Dan berarti teman-teman harus, ini pun 3 bulan dengan pertemuan nyata loh ya. Pertemuan nyata, pertemuan chatting segala macam. Kalau belum pernah ketemu berarti 3 bulan itu nggak bisa berlaku dong. Iya, belum bisa berlaku sebenarnya. Belum bisa. Jadi terhitung dari sudah ada pertemuan nyata. Iya, karena minimal begini. Karena ketika selama 3 bulan tuh hormon kita masih naik, kita masih tertarik sama orang. Jadi dia ini menyakitiku, hatiku dengan cara apapun, orang tuh tetap akan melihat sisi bagusnya. Tunggu kok, pertanyaan Sora berarti. Masih banyak nggak tren percintaan yang memanfaatkan si pasangan di 2023? Masih lah. Pokoknya gini, safe-nya, cara amannya, baru ada komitmen setelah relasi nyatanya setelah 3 bulan.
Tapi udah bertemu loh ya. Udah bertemu. Ya balik lagi kalau sebelum 3 bulan hormon kita masih naik, kita masih sangat bias, kita masih sangat memihak. Sabar. Jadi jangan, karena tadi aku nanya ternyata pemanfaatan yang kayak itu loh kok, yang tren kemarin kayak ternyata dia nggak tahu pasangannya ternyata udah masih nikah sama orang lain, dipacarin sama dia, ternyata dia ngasih uang. Ya kalau ditelusurin itu keputusan kan sebelum 3 bulan. Untuk teman-teman hati-hati, berarti 2023 masih banyak yang akan memanfaatkan jualan cinta ini kan. Minimal setelah 3 bulan hormonnya sudah turun, hormon terakhir sudah turun, kita berpikir lebih objektif, kita berpikir lebih kita lebih ngerti lah, kita mulai bisa mikir lah. Oh ternyata ini orang begini, ternyata ini orang begini. Ya udah dari situlah baru buat keputusan mau lanjut atau stop. Gitu. Ini pertanyaan out of topic, aku nggak tahu Koko mau jawab apa nggak. Tapi kalian jangan marah kalau dia nggak mau jawab ya. Kok ada nggak bocoran kira-kira aja nih zodiak apa yang kira-kira kemungkinan bisa bertemu the one kok? Ada nggak? Bisa nggak kok? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bertemu the one? Ya. Ada nggak kira-kira zodiak yang kemungkinan dia berpotensi bertemu dengan seseorang? Ada. Kalaupun memang ada, kalaupun secara zodiak itu ya, secara zodiak. Aku deg-degan siapa tahu zodiak yang aku 12 ada. Ya. Yang 12 itu ya. Di sunnya berarti ya? Iya, di sana doang. Please ada zodiak aku. Kalau lahirnya siang tadi juga ya. Lahirnya siang. Aries dan Taurus. Ya, zodiak aku nggak ada. Aries sama Taurus berpotensi. Aries dan Taurus siang, Anda berpotensi ketemu duluan di tahun ini. Yeay. Cuma 2 zodiak doang kok. Wow. Yang lainnya kan bisa diusahain. Ya, tapi ini artinya memang yang secara natural dia punya chance lebih tinggi untuk ketemu duluan. Iya. Secara natural ya guys. Secara natural. Bukan berarti zodiak lain enggak punya. Tapi itu tadi aku cuma iseng aja nanya. Kan pasti kan kamu sebenarnya zodiak apa sih gitu kan. Jadi kemungkinan ketemu atau palingan gini, kalaupun gini. Kalau mau gampang, kalau teman-teman bisa sedikit baca astrologi. Buka chartnya aja, pakai aplikasi yang gratis atau gimana, masukin tanggal, jam sama itu ya, sama tempat lahir, nanti bisa konsultasi ke Sora buat ngebaca gimana. Lihat house 7-nya, house 7-nya tuh di zodiak mana, berarti house 7 tuh, ini kan lingkaran nih, kemudian lingkaran 1, pokoknya lihat yang lingkarannya tuh di tengah itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lihat lingkaran yang angka 7-nya, di tengah-tengah itu, 7-nya itu tuh di dekat house di zodiak mana. Gitu ya. Kalau pasanganmu berlaku, baik lagi bukan zodiak ya. Kalau pasanganmu berlaku seakan-akan zodiak itu, kemungkinan besar dia tuh serius. Oke, berarti tadi apa tuh tadi? Misalnya gini, misalnya kamu penonton house 7-nya nunjukin zodiak Cancer. Kalau pacarmu atau gebetanmu meskipun berperilaku ya, meskipun bukan zodiak Cancer ya, berperilaku seakan-akan dia tuh seperti Cancer, zodiak Cancer seakan-akan seperti zodiak Cancer, kemungkinan dia tuh serius sama kamu. Wow, aku langsung lihat, aku mau cari zodiak aku apa. Jadi misalnya kalau house 7-nya misalnya di Libra, kalau pacarmu berlaku seakan-akan layaknya zodiak Libra yang dimana tidak suka sendirian, mesti ditemenin, itu dia serius. Aku mau ini lihat punya aku House 7 ya kok? Ya. House 7 Sora Taurus. Ya, kalau orangnya pasangannya berlaku sangat tradisional, sangat berprinsip orangnya, dan orangnya tuh bener-bener main aman atau gimana, kemungkinan itu serius. Oke, guys, dengarkan tadi. Ini House 7. Boleh nggak? Boleh buka nggak? Boleh. Jadi biar tahu nih. House 7 itu. Ini nanti aku lampirin aja kok di sini. Ya, bias kok, nanti Sora masukin aja. Oke, udah. Nanti Sora masukin gambarnya. Semoga saya bisa ketemu ya gambar House 7 nih kayak gini punya Sora bener ya kok? Ada angka 7-nya gitu. Ya, angka 7-nya Sora punya di Taurus kan? Iya. Nah, berarti saya membutuhkan laki-laki Anda yang seperti berperilaku seperti Taurus. Anda jodoh saya gitu kan? Nah, ya, potensinya dia serius sama saya. Berarti ayo dong para pria-pria yang berperilaku Taurus datang ke aku. Promosi diri. Gitulah ya. Oke. Sebelum kita tutup karena udah 34 menit nih kok, ternyata panjang kita ngobrol. Terakhir ada yang nanya, secara global, mulai dari ekonomi, percintaan, kehidupan, kesehatan, tips dan trik apa yang harus dilakukan, do and don'ts
sama di tahun 2013 ini supaya kita tetap berhasil di dalam hidup kita, karena banyak yang takut gagal 2023 kok 2013 udah lewat itu mah. Intinya mah kalau Tipsnya apa? balik lagi tipsnya, kalau secara keuangan kita masih konsen di untung jangka pendek. Untung jangka pendek. Jangan hindarin dulu untuk investasi jangka panjang. Oke. Bener-bener untung jangka pendek dulu. Jangka pendek dulu satu, terus kok? Satu. Kedua, kemudian untuk bisnis baru, setidaknya pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Pengembangan bisnis yang sudah ada. Bukan yang sama sekali baru lah. Baru, ya. Untuk percintaan balik lagi masih yang tradisional dulu. Tradisional dulu, sama tadi pakai teknologi seperti dating apps segala macam boleh. Tapi hindarin ekspektasi tinggi untuk dapat yang serius di sana. Untuk yang bercanda-bercanda memang monggo, boleh. Ya. Apalagi? Itu tadi kok hindari cicilan jangka panjang. Sebisa mungkin lunasi segala cicilan sebelum 2025. Oke. Apakah angka betraying dalam kehidupan kita banyak kok di 2023? Betray, pengkhianatan. Pengkhianatan di sini belum banyak. Belum banyak justru. Tapi balik lagi gini sih. Balik lagi orang kan kalau soal bisnis kan balik lagi orang kan mikirnya kan jangka panjang. Orang kan mikirnya kan trennya kan bisa terus-terusan. Pokoknya 2023 itu masih belum. Belum ya? Masih belum. Berarti jadi kalau bahasa kasarnya gua, bisnis tuh hit and run. Jadi ada tren dikit, jual, 2 bulan kemudian ganti lagi. Jadi fast pace terus ya. Berarti cepet. Berarti teman-teman tahu untuk 2023 berarti bisa dikatakan dinamis sekali ya kok. Dinamis ya. Masih sangat dinamis, masih bisa sangat bergerak cepat, tren-trennya tuh berubah terus cepat. Oke. Vibes-nya tapi secara kalau koko nilai dari mata seorang astrologer, secara global 2023 di mata seorang astrologer dari angka 0 sampai 100, Koko kasih 2023 nilai berapa? Kalau 2022 gua kasih nilai angka 60. Ya, ini sudut pandangnya Koko Fudo ya. Kalau 2023 gua kasih angka 75. Wow, it's actually better ya? Iya. It's actually better. It's more better. Jadi karena aku sampai bikin konten ini karena itu kok resesi masuk mulu nih kata-kata di dalam otak kita. Ya balik lagi mungkin untuk para sahabat Sora yang perlu diingat, Indonesia itu aneh, beda sendiri. Ketika ekonomi global turun, dia bagus sendiri. Ketika ekonominya naik banget, Indonesia ini sendiri. Ya bosi malakama sih, tapi yang perlu teman-teman pegang tuh Indonesia tuh cukup unik gitu. Iya, tapi berarti nggak boleh impulsif juga tahun 2023 ini ya? Impulsif, apalagi sampai ngutang ya jangan lah. Jangan ya. Impulsif sampai ngutang sampai yang berisiko besar. It's not a good time for high risk. Jangan. High risk dalam percintaan, high risk dalam investasi, high risk dalam apapun itu. Aku merasa dari kata-kata Koko, aku nangkepnya ya, ini adalah tahun yang moderate. Jadi bukan low risk, bukan high risk. Jadi jangan terlalu low risk banget. Kita nggak bergerak akhirnya karena kita dengan ketakutan. Kita tetap moderate. Berarti kita medium di tengah gitu loh. Oh iya, sama satu lagi buat teman-teman. Ini mungkin agak aneh, tapi bisnis yang refleks juga. Gambling, no. Tidak. Kemungkinan besar di rambu-rambuin pemerintah masih kencang. Oke, berarti segala sesuatu yang mengarah ke gambling pun di aturannya tuh diperketat. Termasuk bisnis-bisnis yang gambling juga. Yang berkaitan. Berarti kalau saham-saham gorengan hati-hati nih. Iya, diperketat aturannya. Bukan kok, saham gorengan kan gambling juga kan? Iya sih. Tuh hati-hati. Teman-teman karena gini kok, aku banyak banget mendengar banyak yang tertarik banget sama saham kan semenjak kita dari rumah. Nah, teman-teman berarti dengar dari kata-kata Eko Fudo, hati-hati dalam bermain saham. Karena ini ambil yang bucit atau ambil yang aman dulu. Tuh, ambil yang aman dulu. Jadi apalagi kalau kamu nggak punya knowledge-nya, jangan nekat gitu loh. Kalaupun itu ambillah dengan invest sebesar sejumlah dana yang berani diiniin, karena berani kehilangan lah. Karena jangan, aku lupa namanya. Ya sudahlah. Pokoknya jangan pakai pinjaman, jangan main trading pakai pinjaman. Ya pokoknya jangan pakai dana utama juga. Dana utama. Pokoknya jangan pakai uang dapur. Pakailah dana yang memang siap untuk lepas, karena ya aku lupa tadi.
semua saham dari perusahaan-perusahaan yang bonafit pun di tahun 2023 cenderung pergerakannya tuh cukup eratik. Oke. Naik banget, turun banget. Oke, teman-teman, ini aku spoiler sedikit. Kenapa aku bisa menanyakan hal ini sama Kofudo? Karena aku tahu dengan jelas Kofudo sudah menerapkan astrologinya dalam saham, dalam tradingnya, dalam saham yang dia lakukan. Gitu. Artinya Kofudo sering sharing juga di grup belajar kita di sana tips-tips untuk kayak kalau mau coba dengan pendekatan astrologi. Tapi Kofudo juga tidak pernah mengklaim bahwa pasti berhasil. Tapi sangat membantu, kayak momentum. Kayak kemarin saat gerhana itu kan dibilang kalau mau invest sebaiknya jangan. Gitu. Karena ternyata ini kalaupun memang mau coba gambling silakan, tapi tidak dianjurkan kalau mau invest. Dan ternyata semua turun lebih dari 30% dalam waktu 1 hari, saudara-saudara. Jadi makanya aku bilang kayak ini penting banget gitu. Karena aku sendiri kan aku udah bilang aku sendiri nggak dengerin Kofudo bandel ya. Bye-bye money. Jadi ketika ada orang yang bandel, saya tahu ada teman-teman saya yang bandel. Halo, terus coba ngajebret, terus saya hilang 25% bro. Iya, jadi gitu teman-teman. Kenapa aku sampai meminta Kofudo jadi narasumber karena dia sendiri pun sudah mempraktekkan ilmu yang dia pakai. Gue tetap nakal, tapi terkendali lah nakal ya. Jangan nekat, kalau nggak gitu kan. Gitu. Bahkan Kofudo sendiri pun harus analisa, meskipun dia punya pengetahuannya, dia juga harus analisa. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman mau melakukan, kalau memang merasa knowledge-nya masih kurang, hati-hati. Jangan kita merasa kita mau jadi profesor dalam sehari, karena aku jujur ya aku agak ngerinya gitu, teman-temanku, aku sendiri juga gitu kan, karena pas dibilang tren investasi kita ya jumping tanpa memperhatikan itu gitu. Ternyata investasi apapun ya, waktu, tenaga, perasaan sama uang gitu, yang malah justru dapat investasi bodong. Soalnya investasi itu begini loh, kan mereka lagi kan ada itu Neptune di Pisces ya, kan masih ada ilusi. Jadi investasi itu mereka tuh kalau di sosmed itu, kenapa bisa bilang investasi returnnya 1000% segala macam? Karena mereka tuh kan ada grafis tuh, mestinya untungnya cuma 10%. Tapi dia slide, kalau misalnya saya pinjam sekian, maka untungnya 1000%. Kemudian dia screen capture, terus dia blok pinjamannya. Yang ditunjukkan yang bagusnya. Yang bagusnya. Apakah dia melakukan itu asli? Belum tentu, enggak juga gitu loh. Hati-hati, jadi jangan terpancing. Karena kayaknya banyak yang bakalan kemungkinan periode-periode agresif yang sih kok, kayak kita mau impulsif gitu. Ada nggak? Ada. Bulan kapan tuh kok? Kira-kira yang red flags untuk kita kadang-kadang jadi agresif nih. Bulan berapa kok? Agresif. Kemungkinan kita jadi berbuat kesalahan tinggi nih kan karena terlalu agresif. Kira-kira aja kok. Sepanjang tahun lagi. Sepanjang tahun tuh dengerin tuh. Aku udah punya firasat ya kan. Sepanjang 2023 lu orang jangan sepanjang agresif. Tadi aja aku udah konsultasi Sora. Nanti tahun depan jangan agresif. Ya. Sepanjang tahun. Hati-hati, berarti sepanjang 2023 kamu tahu kamu harus hati-hati, jangan agresif. Karena kemungkinan potensi mau jadi agresifnya besar. Iya. Oke. Bawaannya pakai takut ketinggalan. Baunya nafsu gitu kan. Nafsu kan, FOMO, fear of missing out, ketinggalan itu masih datang. Oke, itu teman-teman dari aku. Kofudo ada lagi tambahan? Cukup sih, aman. Udah banyak ya, udah panjang banget. Kamu dapat sesi 1 jam 15 menit ini dari tips dari astrologer kita Kofudo. Teman-teman kalau memang masih bingung karena banyak banget, teman-teman saya akan reply lagi, didengarkan lagi pelan-pelan. Kalau perlu dicatat note-nya karena tadi ada periode-periode waktu ya, aku tidak mungkin kasih summary-nya semua. Untuk hari ini apa yang aku sharingkan sama Kofudo, aku terima kasih banget ya Kofudo. Oh ya, sama kita mesti buat disclaimer. Apa? Kita mesti buat disclaimer, apapun kalimat yang kita ucapkan di sini itu bukanlah untuk rekomendasi keputusan trading ataupun keputusan finansial apapun untuk penonton. Termasuk keputusan hidup. Iya, tidak bisa digunakan untuk ini. Kita hanya melakukan analisa, tapi bukan untuk sebagai bahan keputusan ataupun rekomendasi buat penonton Sahara. Iya, jadi ini adalah kita cuma memberikan pandangan dan teman-teman kami di sini sharing berdasarkan Kofudo dengan ilmu yang dia tahu dan kami tidak pernah mengklaim bahwa kami yang paling benar. Iya. Ya, kami di sini cuma sharing, ambil yang positif dari video ini, buang yang negatif. Ya, dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat dari mendengar video ini itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, tanggung jawab pribadi. Kami tidak ada tanggung jawab apapun. Jadi kami tidak punya tanggung jawab apapun. Kami tidak pernah mempengaruhi, kami cuma sharing, gitu loh ya. Jadi teman-teman kalian harus belajar bijaksana dan bertanggung jawab sama keputusan. Jadi jangan sampai nanti ada apa-apa. Ini katanya gara-gara Cisora, gara-gara Kofudo. Enggak. Coba didengerin ulang. Karena dari awal kita udah spoiler sebenarnya dari part 1 bahwa hari ini kita memang mau ngobrol, mau kasih tauin kamu sudut pandang lain supaya jadi knowledge untuk kamu. Tapi ingat ya, kamu sendiri yang putuskan.
Ya. Ya, jadi jangan berdasarkan cuma kata-kata Kofudo doang, jangan. Kamu cari tahu dirimu gitu Yes. kan, tambah pengetahuan. Kalau memang perlu nontonin video-video yang lain gitu loh ya. Yes. Kita berdua tidak sempurna. Karena itu saya juga ingin mewakilkan Kofudo sama-sama. Kami ingin kami akan meminta maaf kalau memang ada kekurangan Yes. atau kesalahan kata selama pembuatan video ini. Yap. Apapun yang kita sharingkan ini tujuannya tidak ingin menjatuhkan pihak manapun ya. Kalau kita benar-benar pure mau berbagi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kita minta maaf ya teman-teman, dan semoga apapun yang kita sharingkan hari ini bisa positif. Baik. Teman-teman yang pingin belajar astrologi lebih jauh gitu ya, atau teman-teman pingin tahu lebih jauh soal Kofudo, aku udah taruh Instagramnya di sini, teman-teman bisa nanya beliau. Teman-teman boleh follow Kofudo. Kofudo sering sekali posting secara berkala, periode-periode akan terjadi sesuatu, relationship atau apapun itu. Kontennya sangat bagus, banyak knowledge-nya. Aku tahu Kofudo sering sharing di sana. Ya, jadi gini teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Ya, sebelum kamu kenal Kofudo, sebelum kamu kenal Sora, yuk track historinya. Lihat, nggak apa-apa, main aja ke Instagram kita, cari tahu kita siapa gitu. Kita tidak pernah mengklaim bahwa kita yang paling benar nih, gitu loh. Tapi kita di sini cuma mau berbagi. Kalau teman-teman di sini ada yang punya pandangan lain, boleh tulis di kolom komentar, boleh gitu loh. Kita juga nggak pernah kita juga kita nggak pernah ngeklaim bahwa kita paling benar. Jadi jangan sampai prediksi kita, kata dia Kofudo. Jangan. Ya, yang pasti ambil yang positif, buang yang negatif ya teman-teman. Sampai kita ketemu di video yang lain. Kalau kamu suka Kofudo, tuliskan di kolom komentar. Nanti besok-besok aku sering-sering ke tempat Kofudo. Kofudo ini paling baik. Kalau Sora Tarot bilang mau bikin konten, iya Kofudo ini nggak pernah menolak memang. Tapi sukanya menunda. Ntar besok nanti Kofudo sibuk soalnya. Ya teman-teman boleh juga cobain reading sama Kofudo. Ya akan Kofudo bantu. Banyak banget teman-teman bisa punya knowledge lain dari apa sih astrologi, biar teman-teman bisa makin berkembang. Ya, sampai kita ketemu di video yang lainnya, Sahara. Oke. Thank you semuanya. Thank you banget. I love you as always. Bye bye.